Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini hari Ahad tanggal 6 Oktober 2024 atau bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1446 Hijriah kita dipertemukan kembali di dalam program kelas membaca kitab Arab Tundul yang insya Allah akan diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Joat Nasrigah Hafidhullah Ta'ala. Dan insya Allah di pagi hari ini merupakan pertemuan yang ke-100 dan nampaknya Ustadz sudah gabung. Anak akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Baik, Alhamdulillah. Sebelum Anda serahkan ke Ustadz, kami ingatkan kembali untuk teman-teman semuanya. Mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas, mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan petunjuk dan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita. Dan tidak lupa juga untuk menyiapkan alat tulisnya agar nantinya kita dapat mengikat faedah yang akan disampaikan. Baik, kami serahkan sepenuhnya kepada guru kita, Ustadz Joat Nasriga, Hafidhullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhal. Syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka mempelajari cara membaca dan mengi'rab kitab Arab Gundul dari buku panduan kitab Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ini adalah pertemuan yang ke-100 ya, dari alumni yang pertama sampai saat ini. Alhamdulillah kita telah menjalankan program membaca kitab ini selama lebih kurang 3 tahun ya. Setiap Ahad kita adakan dan kita alhamdulillah sampai pada halaman yang ke-38. Halaman 38 dari kitab PDF yang diberikan di grup. Dan sekarang kita masuki poin yang ke-11 dari adab penuntut ilmu. Siapa yang mencoba membacanya? Ada yang mencoba membaca? Ana Ustaz. Ya, tafadhali. Bismillah. Al-amru al-hadi asyar at-tasbitu was-sabatu. At-tasabbut. Oh, at-tasabbutu was-sabatu. Ya, Wa, wassabat. Terus? wa min ahammil adabi allati yajibu an yatahalla biha talibul ilmi at-tasabbutu fima yankulu Fima yang minal akhbari wa tasabbutu fima yasduru minal ahkami. yusdiru. Fima yusdiru minal ahkami. Hmm. Fal akhbaru idza naqalat Idza falabud nuqilat. idza nukilat falabudda an tanas an Tata- tatasabbata Tatasabbata. an tatasabbata awalan hal sahhat amman nukilat ilaihi aula summa idza sahhat fatasabbat fil hukmi rubama yakunul hukmul ladzi sami tahu mabaniyan Hmm.
itu mabniyan mabniyan ala aslin tajhalahu tajhaluhu anta fatahkumu annahu khata'un wal waqi'u annahu laisa yakhta'u bi khata'in. ah wal waqi'u annahu laisa bi khata'in. Ya, siapa yang ingin mengulangi? Ana Ustaz. Ya, Al-amru hadi asyara. At-tasabbatu wat-tabat. tasabbut, at-tasabbut. At-tasabbut wat-tabatu. Mm-mm. Min ahamil adabi allati yajibu an yatahalla biha talibul ilmi tasabbatu fima yanqulu minal akhbari wa tasabbut fima yusdiru minal ahkami fal akhbaru idza nukilat fala budda an tatasabbata atatasabbat aula aula hasahat Awalan, awalan awalan hasahat aman nukilat ilaihi aula thumma idza sahhat fatathabat fil hukmi rubbama yakunul hukmul ladzi sama'tahu mabniyan ala aslin tajhaluhu anta fatahkumu annahu khata'un. khata'un wa waqi'u annahu laisa biqata'in. Ya, Anda coba menerjemahkannya. Al-amrul hadi asyar. Yang keberapa nih? Al-hadi asyar. Perkara yang ke-11 Perkara yang ke-11. At-tasabbut was-sabat. tersebut Tasabbut itu tabayun ya. Tabayun itu mencari kebenaran. Mencari tahu kebenaran. Memastikan. Itu tabayun. Ya. As-sabat. As-sabat itu apa? Bukti. Bersabar ya. Atau konsisten. Ya. Bersabar atau konsisten ya. Nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Syekh. Ini menjelaskan atas sabut dulu ya. Wa min ahammil adabil lati yajibu ayatahalla biha talibul ilm. Artinya. Dan di antara adab yang paling penting misalnya Ya, yang wajib dihiasi bagi seorang diri gitu ya. Bagi seorang penuntut ilmu yang penuntut ilmu wajib berhias dengannya adalah memastikan atau tabayun ya tabayun di dalamnya terhadap kabar-kabar yang disampaikan diberitakan dari kabar-kabar dan tasabut dari dan setiap hukum-hukum yang dia keluarkan. dikeluarkan. Maka kabar-kabar apabila dinukil saya Ya, apabila dinukil maka seharusnya engkau tabayun dulu. bertabayun Engkau dulu. terlebih dahulu apakah benar dari orang yang menyampaikan atau tidak. Ya, dari orang yang dinukilkan darinya atau tidak. Kemudian apabila benar dari orang tersebut maka hukumnya bisa harus tasabat fil hukum, harus hati-hati dalam menghukumi. Bisa jadi Ustaz ya? Ya, bisa Bisa jadi hukum yang dia dengar
Yang engkau, Mabniyan. Oh, yang engkau dengar itu pasti. Ya Ustaz ya. bukan Mabniyan teh. pasti. Dibangun atas dasar Oh, dibangun atas dasar yang oh, engkau yang tidak engkau ketahui. tidak tahui. Maka Sementara engkau menghukuminya salah. salah. Oh, begitu. Padahal dia tidak salah. Hmm. Ini Syekh ini ingin menyampaikan fenomena yang lumrah terjadi ya di dalam lingkungan thalibul ilmi. Terkadang kan ada berita-berita tentang ikhwan atau ustadz yang berbuat salah dan itu tersebar. Sementara ya, kita sebagai thalibul ilmi kita harus punya adab, yaitu tasabbut. Tasabbut itu kita harus betul-betul memastikan apakah benar dari orang tersebut kabarnya. Misalkan ada seorang ustadz yang berbuat salah, kita pastikan apa benar ustadz itu melakukan hal tersebut. Kita tanyakan, kita tabayun. Kalau memang benar, kemudian kita tasabbut juga terhadap hukumnya itu. Apakah kita yang salah atau ustadz itu yang salah? Bisa jadi ya, rubama yakunul hukmu allazi sami'tahu mabniyan ala asli tajahalu anta. Bisa jadi yang dilakukan oleh ustadz itu betul, benar. Kita yang salah memahaminya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus tasabbut, tabayun. Ustadz ya tahalla tadi mama nahu ya tahalla. Ya tahalla itu berhias. Oh, berhias ya. Di antara adab yang wajib bagi penuntut ilmu yang termasuk adab-adab seorang penuntut ilmu yang harus berhias dengannya adalah gitu, atasabbut fima yang kulu minal akbar. Dia harus tabayun terhadap berita-berita yang tersebar, yang diberitakan. Jadi jangan asal menyebarkan berita. Ya. Tahu ikhwan atau saudara kita berbuat salah langsung disebar, digosipkan. Ya. Ada ustadz yang, ya namanya ustadz kan manusia biasa ya. Terkadang dia memang berbuat salah. Tapi terkadang dia bukan betul berita itu. Orang lain aja yang salah paham, sementara ustadznya itu tidak berbuat salah. Jadi kita pastikan dulu apa benar ustadz itu melakukan kesalahan. Atau apa benar ustadz itu mengatakan suatu hal yang fatal misalkan. Apa benar ustadz mengatakan seperti itu ustadz? Nah, kita pastikan dulu. Terkadang Anda bukan menyampaikan seperti itu kok misalnya. Kata ustadznya. Berarti berita yang tersebar itu salah. Kalau memang betul ustadz itu yang mengatakan, kita tanya. Ya, kita tasabbut hukumnya. Apakah yang dilakukan oleh ustadz itu benar atau tidak? Seperti itu ya. Nanti di sini dia akan lebih dijelaskan lagi bagaimana cara menyikapinya. Kaifal ilaju fi hadhil hal ya. Ya, sementara ini dulu kita bahas cara mengi'rabnya. Al-amrul hadil asyar. Al-amrun di sini sebagai apa? Mubtada. Ya. Ini mubtada. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu zahiratu fi akhir. Al-hadi asyar sebagai Kabar. Khabar mubtada. bukan khobar. Na'at Ustaz. Sebagai na'at. Kalau khobar maknanya jadi gini, perkara adalah ke-11. Begitu kalau dia sebagai khobar. Tapi kalau na'at, perkara yang. Nah, kalau na'at itu ada artinya yang. Perkara yang ke-11. Jadi ini na'at. Na'at itu harus mengikuti i'rabnya ya. Jadi i'rabnya ini adalah Fi mahalli berarti. fi mahalli raf'i. Ya. Perlu diketahui tentang hukum tartib ya, adat tartib namanya. Adat yang
menunjukkan urutan. Nah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu kan al-awwal, as-sani, as-salis, ar-rabi' itu ada tertib. Nah, kalau khusus yang ke-11 sampai 19 itu hukumnya mabni. Ala sukun. Kalau ini mabni di atas sukun. Karena ingin menunjukkan di buku Arab ya, sebentar karena dari dulu. Al juz'ul awalu mabni ala sukun wa Ya, juz'ul akhiru mabni ala al fathi. Ustaz. ya, itu yang di buku warna hijau ini ya. Adat. Di halaman 159 Ustaz. Ya betul. Ini ada tertib ya. Al-awwal, as-sani, as-salis dan seterusnya. Nah, khusus yang ini ada keterangannya halaman 159 ya. Ya, bentuk muzakkar dan muannasnya itu seperti tabal. Jadi dia sama ya, muannas juga. Ini muannas, ini muzakkar, muannas. Ya. Kalau muannasnya yang ke-11 tuh al-hadiyatu asyarah. Ya. Untuk yang 11 dan 12, bagian pertamanya yang jenis muzakkar itu mabni di atas sukun. Dan yang muannasnya juga mabni di atas fathah. Dan bagian yang keduanya itu selalu mabni di atas fathah. Ya. Ada contoh i'rab di halaman 159 bawah. Ya, contoh i'rabnya gini. Al-hadi asyar, al-hadinya adadun murakkab, juz'ul awal mabniun ala sukun, wa juz'ul tsani mabniun ala al-fath. Ini mabni atas fathah. Ya, seperti itu ya. Untuk yang bilangan tertib, ada tertib. Ustaz. Tapi seandainya hadinya itu berposisi nasab, berarti ya-nya itu ada lagi Ustaz ya, hadiah gitu Ustaz. Atau gimana Tidak, Ustaz? tetap mabni, Oh, mabni. Nah, al-hadi terus. Ya, jadi hukum 11 sampai 19 itu mabni. Nah, kalau ini mabninya di atas sukun. Ya, sama ya, mabni di atas sukun juga. Jadi dia tidak dianggap sebagai isim mankus, tapi isim mabni. Kemudian mana khobar dari al-amru? At-tasabbut, Ustaz. At-tasabbut. Ya, khobarnya at-tasabbut. Sabatnya sebagai Ataf. atof. Oh, Ya, wanya. atof. Jadi perkara yang ke-11 dari apa nih? Adab-adab penuntut ilmu. Adab-adab penuntut ilmu. Yaitu at-tasabbut was-sabat. Tabayyun terhadap suatu berita, kemudian juga as-sabat. Nah, sabat ini juga penting, nanti akan dibahas oleh Syekh di bagian bawah. Bagaimana kita cara belajar, khususnya thalibul ilmi pemula. Dan di antara ya, wa min ahammil adabil lati yajibu ayatahalla biha talibul ilm. Ya. Di sini min ahammil adab ini sebagai apa? Khobar, Ustaz. Khobar awal, Ustaz. Ya, betul. Khobar muqaddam. Mubtada'nya mana? Masdar mu'awal. Ayyatahalla. Bukan. Ini betul khobar muqaddam. Jumlah yajibu itu. Yajibu, bukan. Yajibu itu at-tasabbut. Ya, ini sebagai khobar mubtada'nya. Mubtada' muakhir ya.
Jadi bisa dibalik gini, atasabbut fima yang minal akhbar min ahammil adabil lati yajibu ayatahalla bi talibul ilm, ya. Tapi di sini didahulukan khobar untuk menunjukkan pentingnya kalimat yang khobar ini. Ya, bahwasanya saya itu ingin menunjukkan perkara yang adab yang paling penting. Jadi salah satu tujuan khobar itu dikedepankan itu untuk menekankan maknanya, untuk menunjukkan maksud yang diinginkan. Ya, maksud yang ditekankan itu adalah ingin menunjukkan apa yang adab yang paling penting, yaitu atasabbut ya fima yang minal akhbar. Wa min aham ini termasuk isim apa namanya, jenisnya? Isim tafdil ya Ustaz. Isim tafdil ya, af'alu. Tapi dia sebenarnya ghairu munsharif. Tapi karena dia sebagai mudhaf, maka dia kembali ke asalnya, tanda jarnya dengan kasroh. Ya. Wa min ahammi ya wa huwa mudhaf. Kemudian ini mudhaf ilaih al-adab. Allati sebagai apa? Naat, Ustaz. Isim mausul. Isim mausul kedudukannya sebagai apa? Naat. Sebagai naat dari Al-adab. al-adab. Nah, al-adab ini jamak taksir, ya, jamak taksir yang ghairu akil, sehingga dia dihukumi muannas, ya. Nah, karena muannas maka naatnya juga muannas, bukan allazi ya, allati. Al-adabil lati. Jadi allati ini adalah sebagai naatnya fi mahalli jar. Mahalli Ya, jar. karena ini jar. Jadi fi mahalli jar. Nah, dia isim mausul ya. Jenisnya isim mausul. Karena dia isim mausul maka harus ada silah Silah mausul. mausul. Silah mausulnya yang mana? Yajibu. Yajibu ayatahalla biha dan seterusnya. Ya, kalimat ini adalah silah mausul yang tidak memiliki kedudukan i'rab ya. Dia tidak sebagai khobar, tidak sebagai isim kana, khobar kana gitu ya. Dia tidak ada kedudukan i'rabnya. Nah, yajibu di sini fi'il atau isim? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang mana fa'ilnya? Ayyatahalla. Talibu. Ayatahalla. Ayatahalla ini fa'ilnya. Fa'il dari yajibu. Yajibu. Kalau talibul ilmi ini fa'il dari mana? Yatahalla. Nah, talib ini adalah fa'il dari yatahalla. Kalau an yatahalla itu fa'il dari yajibu ya. Sama annya ya, an dan fi'ilnya itu masdar muawwal sebagai fa'il dari yajibu. Kemudian talibul ilmi ini fa'il dari yatahalla. Di antara adab yang wajib. Jadi di sini belum lengkap maknanya ya. Harus ada atasabbut fima yang minal akhbar. Ya. Jadi di sini tadi atasabbut mubtada muakhar. Mubtada muakhar fima yang ini jar majrur muta'alliq kepada at-tasabbut ya, muta'alliq kepada at-tasabbut. Kemudian fi-nya huruf jar, ma-nya ma apa yang namanya? Ma isyarah, ma mausul, ma istifham atau ma apa? Mausul itu. Ma mausul ya. Ini ma mausul fi ma yang minal akhbar. Ini ma mausul, dia fi mahalli jar, fi mahalli jar ya. Karena sebelumnya ada fi. Kemudian karena dia isim mausul maka setelahnya silah mausul berupa jumlah. Ya memang selalu berupa jumlah ya, silah mausul itu jumlah. Yang minal akhbar, yang di sini mana fa'ilnya? Dhamir mustatir, Ustaz. Ya, kembalinya ke Ma. bukan.
Tasabat, Ustaz. Bukan. Talibul ilmi, Ustaz. Talibul ilmi. Terhadap apa-apa yang dia nukil. Yang dia nukil tuh maksudnya yang talibul ilmi nukil ini. Itu Yang dia nukil tuh maksudnya apa ya? Yang dia ambil ya, Ustaz. ambil. Diambil. Dia ambil ya. Yang dia dengar bisa juga. Jadi dia harus tasabut atau tabayun terhadap berita-berita yang dia ambil. Ya, ini minal akhbar, apa-apa yang dia ambil berupa kabar-kabar gitu ya. Yang kudu tuh ambil, Ustaz ya. Iya, mengambil atau menukil. Hmm. Menukil ucapan itu mengambil ucapan. Tapi kalau seandainya diartikan diambil berarti yang kolu menurut Ustaz. Harus di Yungqol. majhul. Yung kolu. Yungqolu. Nah, bukan yang kulu kan. Iya, kalau dia apa namanya tadi? Majhul. Ya. Tapi lebih tepatnya ini ya mabni maklum ya. Yang kulu. Maklum, fi'il maklum. Yang kulu terhadap apa-apa yang dia nukil berupa kabar-kabar. Ya. Wa tasabbut fima yusdiru minal ahkam. Dan juga tabayyun memastikan apa-apa yang dia Sampaikan. yusdiru dia tetapkan berupa hukum-hukum. Ya. Dia harus tasabut terhadap penghukuman gitu ya. Jadi jangan sembarang menghukumi. Itu maksudnya. Jadi sudah tahu dia kabar itu dari ustadz tersebut misalkan ya. Jangan langsung menghukumi ustadz itu langsung salah. Karena ustadz itu sudah menyampaikan hal yang salah. Padahal bisa jadi kita tidak tahu alasan sebabnya ya. Kemudian kita tidak tahu memang tidak tahu hukumnya sebenarnya boleh, tapi kita menganggapnya itu tidak boleh. Ya. Kita harus diskusikan dulu kepada orang tersebut, kepada ustadz tersebut, apakah benar hukumnya itu salah atau betul, salah atau salah benar gitu ya. Itu maksud dari syekh. Jadi tasabut terhadap berita tersebut juga tasabut terhadap menghukuminya. Kemudian dijelaskan lagi fal akhbaru, kabar-kabar atau berita-berita ya ini sebagai apa nih? Fa-nya fa apa tadi? Fa'atop. Isti'nafiyah. Oh, istinafiyah ya. Ya isinya Ini ini belum Ustaz. Yang tasabut ini belum Ustaz. tasabutnya Dari mana ini? fima yasudur yang sebelumnya belum di i'rab Ustaz. Yang dari tasabut ini ya. Fima Tasabutnya kan ya, ini ya. atof, huruf atof, Atau ini fima maktuf. Ya, Nah, ini sama seperti maklum atau ini atau Ustaz? ini Majhul. maklum. Karena di sini kan maklum sebelumnya kan yang kulu minal akbar, kemudian fima yusdiru minal ahkam. Nah, fa'innya juga sama talibul ilmi. Lanjut Wah, di Ustaz. sini istinafiyah ya, permulaan lagi. Fal akhbaru ya, maka berita-berita ya di sini maka al akhbar sebagai Isim majrur. mubtada. Mubtada. Al akhbaru mubtada. Khobarnya mana? Jumlah kan? Jumlah syarat ini, jumlah syartiyah ini. Dan syarat. Idza nuqilat fala budda an tasabbata awwalan ya. Jumlah seterusnya sampai selesai itu sebagai khobar dari al akhbar. Ya. Paham sampai sini? Al akhbar sebagai mubtada, khobarnya adalah jumlah syartiyah idza nuqilat fala budda an tatasabbata awwalan dan seterusnya. Itu adalah khobarnya. Idza di sini adalah isim syarat. Isim syarat. Syartiyah. Ismu syartin. Oh, isim syarat ismu syartiyah. Dan dia mudhaf ya, wa huwa mudhaf.
mudhaf ilaihnya adalah kalimat setelahnya. Nuqilat, ya nuqilat ini ya. Nuqilat ini adalah mudhaf ilaih dari idza. Fi mahalli Di Pak Ustaz mahalli ya. nggak bisa Ya, berarti. fi Di mahalli mahalli jar. berarti. Fi mahalli jar. Kenapa dikatakan idza ini mudhaf? Karena dia dzaraf, ya, Dzaraf dzaraf zaman. zaman. Dzaraf itu mudhaf. Idza nuqilat. Nah, Apa Ustaz? nuqilatnya ini adalah fi'il syarat. Kemudian jawab syaratnya fala budda, ya. La budda. Fa-nya ini rabithah lil jawab. La-nya la apa nih? Nafiyah. Lil jinsi ya. Nafiyah. Nafiyah Lanfal lil jins. lil jinsi. Ya. Nafiyah. Budda. Budda ini isim. Ya, Isim la. isim la. Isim la yang nafiyah lil jins itu mabni di atas Fathah. fathah. Seperti la ilaha illallah. La ilaha. Jadi isim la yang nafiyah lil jins itu selalu mabni atas fathah. Jadi budda. Fala budda. Anta tasabbata ini adalah khobar dari la. Ini isim la-nya budda. Kemudian khobar dari la-nya adalah anta tasabbata. Anta tasabbata awalan berupa masdar muawwal dari an dan fi'ilnya. Tatasabbata itu fi'il mudhari atau madi? Madi. Tatasabbata. Mudhari ya, Ustaz. Mudhari. Mabani apa? Madinya apa? Tasabbata. 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 Yatasabbatu. Kemudian depannya ta berarti fa'ilnya anta ya. Asalnya tatasabbatu. Karena ada an tatasabbata. Ya. Asalnya ini tatasabbatu. Fi'il mudhari itu kan akhirnya dhammah ya. Karena ada an maka dia mansub dengan tanda fathah. Fathah. Ya, tatasabbat. Nah, fa'ilnya mana tadi? Fa'ilnya Anta. anta. Jadi fala budda tadi artinya apa? Seharusnya. Seharusnya Maka seharusnya engkau. Nah, Engkau. seharusnya engkau tabayun dahulu. Tabayun dulu. tabayun terlebih dahulu. Hal sahhat, apakah hal ini isim istifham sahhat ini fi'il apa? Fil madhi. Fi'il madhi. Fa'ilnya Iya. Apa namanya? Ya domir. Ustaz. Ustaz. kembalinya ke Akhbar. al-akhbar ya. Al-akhbar itu jamak taksir yang ghairu aqil dihukumi muannas. Muannas. Tak taknis. Tadi yang awalan apa Ustaz? Hal atau sebagai apa Ustaz? Biasanya di Arab Tetap sebagai yes. hal. Hal ya. Hal sebagai hal. Awalan. Nah Ustaz. Awalan. Kedudukan hal pada kata-kata tertentu ya seperti awalan, sanian, salisan. Anian. Itu di Arab sebagai hal ya. Sa'idan, badalan, khasatan, khotoan, sahwan, ghaliban, amat. Itu dihukumi kedudukannya sebagai hal ya. Oh Ustaz, Ana mau nanya. Yang halaman 51 kalau nggak salah, Ana lupa bawa buku Ustaz. Itu yang tentang idza tadi Ustaz. Tentang idza yang syarat. Itu kalau seandainya Ana membawakan ada yang apa namanya?
yang fi'il madi langsung fi'il madi tanpa ada huruf perantara Ustaz. Itu gimana irobnya? Umpamanya idza u'tiya syakarona kayak seperti itu Ustaz. Itu ada fi'il Buat madinya. itu jawab syaratnya gimana Ustaz? Fi'il madi langsung fi'il madi. Setelah iza itu harus fi'il madi. Nah, kalau Jawabnya dia juga langsung kalau fi'il dia madi. setelahnya isim, ya itu masalahnya. Kalau dia setelahnya isim, maka dihukumi dia sebagai fa'il yang mana fi'ilnya dihapus. Setelah iza itu harus fi'il ya, fi'il madi. Halaman 51 kalau nggak salah Ustaz. Tapi tidak masalah Ustaz, langsung lagi jawabannya fi'il madi langsung gitu Ustaz, tanpa ada huruf perantaranya, tanpa ada fa seperti itu Ustaz. Ini izas. Ya tidak harus pakai fa. Tidak harus seperti ini kan izas sama unsyaqqat sini. Oh iya Ustaz ya. As-sama ini itu dihukumi sebagai fa'il nih, fa'il. Karena isim. Fa'il dari fi'il yang dihapus. Asalnya itu adalah idas syaqqat idza insyaqqat as-sama'u baru insyaqqat. Gitu. Pokoknya setelah iza itu harus jumlah fi'liyah. Kalau dia setelahnya isim, maka isimnya ini di-i'rab sebagai fa'il dari fi'il yang dihapus sebelumnya. Li fi'lil mahzuf, ya. Mana dia marfu ya. Seperti itu. Ini keterangan. Jika kata setelah iza itu adalah isim, maka isim tersebut di-i'rab rafa sebagai fa'il dari fi'il yang mahzuf dihapus. Ya. Jika fi'ilnya maklum, tapi kalau jika fi'ilnya majhul, maka dia di i'rab bukan fa'il tapi naibul fa'il. Gitu ya. Nah, Ustaz, Anda paham Ustaz. Kita lanjutkan. Afwan Ustaz, boleh tanya enggak? Yang ini Bu, tulisannya mana Bu? Ustaz, la Buddha itu tadi la-nya la an-nafiyah lil jinsi ya Ustaz. Iya, nafiyah lil jinsi. Naam. Terus apa namanya? Seperti pada misalkan dalam kata walakin la faidah itu taknya dibaca La tun atau faidata. apa Ustaz? Oh, Uh, gitu. Kalau nafiyah lil jins, dia harus mabni di atas sukun. Ini ada sebutkan di sini ya di ini labudda. I'rab labudda yang karena sering maka Ana cantumkan di buku warna hijau itu. Itu artinya sudah seharusnya ya. Labudda itu. Kalau Ya. kan terkadang kalau misalkan misalkan mengatakan tidak berfaedah Ustaz. La faidah. Tidak ada sama sekali faidah. Nah, berarti itu tak marbutohnya dikasih fathah. Dikasih fathah, la faidata. Kalau misalkan di situ tidak ada khobar la setelahnya bagaimana ya Ustaz? Harus ada khobar nih. Strukturnya seperti ini, formatnya. La budda ada khobarnya berupa anna dan isimnya. Kemudian ada ada juga yang seperti ini, jar majrur dan min. Nah, contoh kalimatnya. La budda lahu minar rujuk. Nah, seperti ini. Minar rujuknya. Nah. Tapi kapan ya Pak Ustadz kalau setelah la itu tidak selalu sebagai isim la? Misalkan setelahnya juga isim gitu. Ya, harus paham dulu tentang la nafiyah lil jinsi itu maksudnya apa ya. La nafiyah lil jinsi itu untuk menafikan semuanya. Semua jenisnya. Ini pengertiannya dulu. Berarti harus Salah ada satu saudara ini. Ustaz. Berarti maksudnya misalkan nih Pak Ustadz, afwan ya, kemarin Ana baca itu risalah tentang itu kok dibacanya la faidah. Misalkan ya Ustadz,
eh, apa namanya tentang gajah, pasukan bergajah. Waktu pasukan gajah itu Harona, dia apa namanya mogok, gak mau jalan, gajah itu fantaharuhu, maka mereka pasukan Abraha itu mulai menghardiknya. Walakinna la faidata, gitu ya Ustaz. Maka Mm-mm. tetapi itu tidak berguna. Tidak berguna sama sekali. Oh, itu la faidata gitu ya Ustaz. Ada lakin, Itu apa ayat Al-Qur'an ya? bukan Ustaz Siro. Tapi anak Iya, berarti maksudnya la kalau faidata. misalkan, oh gitu La Ustaz. faidah. Kalau dia menafikan semuanya tidak ada sama sekali faidah gitu. Nah, Naam, itu naam. kayak ini kan la hadiqata fi Madinah. Fi Madinatina. Tidak ada sama sekali. Dia menafikan semuanya. Itu makna Yang dari yang la yang nafiyal. tadi itu ada walakinnya Ustaz. Jadi bingungnya karena dari tadi sebelumnya itu ada walakin kan tadi ya. Jadi Walakin tidak la masalah. faidata. Walakin Oh gitu. lakinnya tersebut itu adalah huruf ibtida. Oh, nah. Nah, setelahnya la faidah itu adalah jumlah setelah lakin. Misalkan Pak Ustadz, Ana teruskan ya Pak Ustadz. Walakinna la faidata fabaku hunaka, maka mereka tetap di sana. Hmm. Nah, itu isim laknya, maaf. Khobar laknya berarti itu ya Ustadz. Yang mana ya Ustadz? Ana La bingung. faidata. Fabaku hunaka, maka mereka tetap di sana karena tadi gajahnya nggak mau jalan gitu tadi Ustadz. Nah, Ya khobar terkadang gini laknya Bu, yang khobar itu tidak harus dimunculkan. oh, nah itu maksudnya. Heeh. Kadang anak bingung, Seperti halnya mana la ya? ilaha illallah. La ilaha illallah itu kan khobarnya mana? Khobarnya dihapus. Asalnya la ilaha bihaqqin illallah. Ya khobarnya di mahzuf ya dengan hikmah tertentu ya. Begitu. Pernah nggak Ustaz Tidak setelah la mesti. itu ada marfu ya Ustaz? Iya, kalau hukum khobarnya itu marfu fi mahalli raf'in. Maksudnya setelah huruf la secara langsung gitu Ustaz. Tergantung la apa dulu. Kalau la nafi biasa bisa jadi la-nya itu setelahnya ya tergantung kedudukan sebelumnya ya. Bisa jadi dia atof ya. Kalau sebelumnya marfu dia marfu juga. Oh, nah. Misalkan dia tidak minum dan tidak makan, misalkan ya Ustaz. Bukan. Ya itu bukan la nafi lil jins. Dia tidak minum berarti la yakul wa la yashrab. Itu bukan la nafi lil jins. La nafi lil jins itu setelahnya isim ya. Isimnya harus mabni di atas fathah. Nah. Jazakumullah khairan. Amin. Hal sahhat amman nuqilat ilaihi ya. Apakah benar berita tersebut dari ya, orang yang dinukilkan berita tersebut kepadanya atau tidak ya. Apakah benar berita tersebut dari orang tersebut atau tidak, karena bisa jadi bukan dari orang tersebut ya. Jadi kita harus memastikan bahwa berita tersebut memang dari orang yang dimaksud. Kita tanyakan kepada orang, apa benar kamu mengatakan hal ini? Apa benar kamu melakukan hal ini? Ya bisa jadi tidak, hanya isu-isu saja. Jadi harus tahu dulu, harus ditabayun dulu orangnya. Ya. Kemudian idza sahhat, ya jika benar dari orang tersebut, fatasabbat. Nah, fatasabbat ini fiil apa ini? Madi. Fiil amr. Oh, fi'il Tasabbat, amar. tasabbatu, tasabbat. Ya, tasabbat itu fiil amr. Maka tabayunlah atau tasabbat di dalam hukumnya. Atau jangan sembarang menghukumi gitu ya. Tabayun terhadap hukum atau jangan sembarang menghukumi. Mentang-mentang betul ucapan yang salah itu
dari orang tersebut langsung kita hukumi orang ini berbuat salah, orang ini sesat, orang ini pelaku bid'ah. Tidak bisa seperti itu ya. Kita harus memastikan hukumnya apa benar atau salah. Karena apa? Terkadang rubama itu terkadang ya, atau bisa jadi hukum yang kita dengar tersebut ya dibangun dari dasar yang kita tidak tahu. Kemudian engkau menghukuminya salah ya, sementara dia tidak salah. Ya, kita sudah menyalahkan itu salah, padahal sebenarnya hukumnya boleh. Ya. Sebenarnya hukumnya boleh, tapi kita tidak tahu sebelumnya, kita hanya tahu itu salah. Ya. Kemudian kita langsung menghukumi apa yang dilakukan orang tersebut atau oleh ustadz tersebut adalah satu yang salah. Ya padahal sebenarnya yang dilakukannya benar. Ya. Itu. Ini penting ya, adab seperti ini Syekh bahas dalam bab tertentu, karena memang Anda rasakan juga di dalam para penuntut ilmu itu banyak kejadian. Mereka sering mentahzir ya, padahal mereka tidak tabayun. Disalahkan ustadz ini melakukan kesalahan ini, ustadz ini mengatakan sesuatu yang salah, ustadz ini ahlu bid'ah, ahlu subhat. Padahal dia sendiri belum tabayun kepada ustadz tersebut dan belum memastikan apakah hukumnya itu memang benar atau salah. Kita harus tahu dulu sebab ustadz itu melakukan hal itu, kenapa sebabnya. Ya karena bisa jadi kalau sebabnya itu betul, nanti akhirnya hukumnya betul juga. Ya tergantung sebabnya apa. Gitu. Jadi ini sangat penting ya yang dibahas oleh Syekh ini. Kita harus tasabbut, yaitu tabayun. Jangan serampangan. Ya, jangan asal dengar berita langsung kita sebarkan. Jangan tukang menggosip. Seperti itu. Nah, nanti akan dijelaskan lagi oleh Syekh panjang lebar di bab sebelumnya. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya, karena ini lumayan agak panjang. Ada pertanyaan Ustaz, sampai ini soal Ustaz. Ini Ya. soal Ustaz. Ya, Bu. Saya agak di luar konteks Ustaz ya. Tapi ada hubungannya dengan ini masalah apa namanya Ustaz yang nggak boleh asal bilang Ustaz itu ini salah. Di dalam pengucapan tausiah ya seringkali Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jemaah ada yang menjawab dan ada yang tidak menjawab. Dan Ustadz bilang yang tidak menjawab itu katanya saya doakan suaminya punya istri lagi. Nah itu kan nggak bagus itu Ustadz doa yang demikian kan. Seharusnya Ustadz tidak doa demikian. Nah itu boleh langsung dibilang salah nggak Ustadz itu? Karena seharusnya dia berdoa yang baik-baik. Ternyata dia ini di luar hukum ya memang. Tapi saya tanya dengan Ustadz gimana menurut Ustadz itu pendapatnya? Kalau Ustadz langsung namanya manusia itu pasti ada kesalahannya. Dia mungkin dari satu sisi tidak memandang apa yang kita pandang. Nah, dia mungkin hanya ingin bercanda gitu kan. Tapi dia tidak terpikirkan apa dampak dari ucapannya. Ya. Ya, kita memang tahu gitu. Ustadz itu berbuat salah, tapi namanya Ustadz itu kan manusia ya. Pasti berbuat salah. Nah, tahu Ustadz itu berbuat salah, jangan kita sebarkan. Kalau bisa kita hubungi ustadznya, Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan tersebut itu bisa berdampak buruk. Ya bisa jadi ustadznya menyadari dan akan rujuk dari kesalahannya. Tapi jangan disebarkan kepada orang-orang, ya, disebarkan kesalahannya sehingga ya bukannya bisa menasihati ustadznya jadi malah marah, tersinggung. Ya, tersinggung, marah. Sebenarnya mungkin maksudnya itu tidak seperti itu. Ya, dia mungkin maksudnya hanya bercanda supaya terhibur orang, tapi
ada sudut pandang lain yang dia tidak rasakan. Karena memang seperti itu. Kalau kita berbicara depan umum, kita mungkin ada perasaan grogi, jadi tidak semua apa yang kita ucapkan itu kita sadari. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Ya kita langsung hubungi ustadz tersebut. Ustadz apa yang oh ya Afwan, Anda tadi tidak terpikirkan seperti itu. Bisa jadi ustadznya ngomong seperti itu. Jadi kita tabayun dulu maksud ustadz itu seperti apa. Kalau menurut Anda pribadi itu tidak benar Ustadz. Kita diskusikan dengan cara yang baik. Yang mudah-mudahan tidak diulangi kembali. Ya. Itu salah satu adab penuntut ilmu seperti itu. Ya, Jangan ya. langsung Syukran, Ustaz. menyebarkan. Ya. Ya, Ini syukran. memang banyak kejadiannya di tengah-tengah para penuntut ilmu. Senang betul dengan kesalahan ustadz sebelah. Apalagi sebelah dari firqohnya. Senang betul. Padahal bisa jadi ustadznya itu benar itu kan. Tapi karena sudah ada rasa benci, langsung tersebar. Ya. Padahal kita mestinya, kita niat kita itu harus mendakwahi. Bukan menyerang. Tiba-tiba ada salah, langsung kita serang. Ya kita dakwahi, kita nasihati. Ya. Itu tujuan dari dakwah. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan tentang makna atau tentang i'rabnya? Yang idza Ustaz. Idza. Yang idza itu jawabannya fatasabat, berarti jawaban dari syarat idza saja. Fi'il Jawaban amarnya. syartiyahnya fa rabitul jawab berupa ya fa tasabbat berupa fi'il amar ini. Jawabannya di harfus syarat tadi syartiyah. Isim syartiyah ya. Ustadz, Ya. Ana belum paham yang bagian ini Ustadz, yang fa'il dari yajibu ya Ustadz. Itu Yajibu. yatahalla ya. Itu kenapa bisa jadi fa'il ya Ustadz? Bukan yatahalla, Bu. An yatahalla. An yatahalla. Iya. Karena ada an bukan Ustadz? Iya, karena ada an. Oh, berarti ini ya Ustadz, kalau fi'il diawali an isim ya Ustadz. Iya, Berubah jadi isim isim apa? muawwal, masdar muawwal. Oh, berarti kita mandangnya masdar begitu Ustadz? Iya, masdar muawwal. An masdariyah Al kan? masdarul muawwalu min an wa fi'lihi. Nah, Jadi bisa berubah jadi fa'il ya Ustadz dia berarti ya. memang fa'il di sini ya. Tapi ya harokatnya tidak karena ada huruf an itu ya nasab Ya ya an tidak yatahalla ini tanda nasabnya apa? Yatahalla ini. fathah. Dhammah, fathah apa? Muqaddarah. Muqaddarah. Asalnya yatahalla'a. Tapi karena dia alif bengkok yang alif ya, alif lazimah, dia tidak bisa diberi harokat. Ya. Jadi Kalau mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Kalau yang alati sebagai naat tadi Ustadz, misalkan kita i'rab disebutkan jenisnya tidak Ustadz? Misal Iya, wa ismul mausul mausul. gitu. Ya, ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli jarri na'tin. Huwa na'tin. Huwa na'tin begitu Ustadz? Fi mahalli jarri na'tin gitu. Oh, tidak perlu wa huwa Ustadz? Tidak, fi mahalli jarri na'tin. Berarti langsung na'tin ya Ustadz? Iya. Ustadz yang alladhi sami'at itu alladhi sama ininya apa namanya i'rabnya dengan yang allati. Ya, sama Bu. Ini allazi karena sebelumnya ini muzakkar, ya maka menggunakan allazi. Sama dia sebagai na'at. Nah, tapi dia fi mahalli raf'i karena dia sebelumnya rafa ya. Nah, pertanyaannya al-hukmu ini sebagai apa? Isim kana. Isim kana. Khobar kananya mana? Mabniyan ya Ustaz ya. Lagi sami'at Jumlahnya apa? Jumlah setelahnya Ustaz? Jumlah setelahnya yang mana? Allazi Allazi na'at. tajahaluhu bukan Ustaz? Bukan.
Tajhaluhu rofa. Sedangkan itu kan ini ya dia harus ini harus nasab mansub. Tadi udah ada yang betul nih. Mabanian ya, Ustaz? Mabniyan, Ustaz. Iya, mabanian. Iya, mabniyan itu mansub itu adalah khabar kana. Mabaniannya ini adalah khobar kana. Khobar kana. Itu Itu sami'at dibacanya apa Ustaz? Alladzi sami'at. Sami'ata. Sami'tahu. Sami'tahu. Diartiinnya jadi hukum yang kamu Engkau dengar. mendengarnya. Yang engkau dengar tersebut Dengar tersebut dibangun. Oh, dibangun atas dasar Engkau yang mana engkau tidak Atas mengetahui. dasar sami'ta. tidak tahu. Ya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya yang hadir hari ini ya harus hadir ya, karena ini nyambung ya dengan sebelumnya. Ini soalnya yang kita mah yang baru, Ustaz. Kita yang Insyaallah. 4 pertemuan Supaya tidak yang baru. terputus. Ya, baik, waktunya sudah habis, kita akhiri saja. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Anda kembalikan kepada Ustaz Abu Ali, tafadhol. Ahsanallahu ilaik atas materi yang telah disampaikan. Berikut interaksinya tadi, Masya Allah, banyak sekali faedah ya, ilmu yang insya Allah bisa kita dapatkan dari paparan Ustadz tadi dan beberapa interaksi tadi. Dan sebelum Anda tutup, Anda sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fiik pada Ustadzuna Yoat Nasriga Fidallah Ta'ala atas waktunya dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan, dan semoga beliau juga tetap bisa memberikan faedah ilmiah bagi kita semua. Dan tak lupa buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada sesi kajian pagi hari ini, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas atensinya. Semoga kebersamaan kita di pagi hari ini menjadikan tambahan ilmu dan faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dan Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya ila liqa fi usbu'il qadim. Jazakumullahu khairan.